Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang yang saya hormati, mudah-mudahan rutinitas kita dari ibadah ketaatan Allah terima sampai malam ini. Mudah-mudahan juga apa yang jadi niat ikhlas kita karena Allah untuk ngaji, untuk menuntut ilmu, Allah terima sebagai amal soleh kita, dan Allah berikan ilmu yang manfaat untuk dunia dan untuk akhirat kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini Allah masih terus berikan teguran, ingatan kepada kita. Ya. Jadi kalau satu teguran, ingatan Allah berikan kepada kita, kemudian setelah itu kita sadar, kembali kepada Allah, kembali kepada aturan Allah, berarti kita termasuk orang yang Allah sayang. Orang yang Allah inginkan tidak celaka di akhirat. Nah, teguran ini ada kalanya bentuk musibah yang Allah berikan kepada kita, ada kalanya dengan nasihat orang lain, ada kalanya memang Allah tegur kita lewat malaikat-malaikat Allah. Ya. Maka luar biasa, Pak. Ya, kalau teguran tersebut Allah masih berikan kepada kita, Allah masih ingatkan kita di dunia, selamat insya Allah di akhirat. Tapi dengan catatan, teguran dan ingatan tersebut itu harus benar-benar kita amalkan. Ya. Karena dalam satu riwayat hadis yang sahih, Allah kalau kepengen hambanya ini baik, ajjalalahum al-uqubata fid dunya. Idza aradallahu bi'abdin khairan ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Allah kalau menginginkan hambanya ini baik, atau biqaumin, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi satu kaum, Allah majukan, Allah cepatkan siksaannya itu di dunia. Ini bentuk ujian, bentuk cobaan. Agar apa? Agar di akhirat sudah tidak ada beban lagi. Agar di akhirat sudah tidak punya masalah lagi. Agar di akhirat dia tidak mendapatkan jatah sedikit pun di neraka jahanam. Maka bersyukur. Lagi senang-senangnya hidup, lagi gemerlapan harta, lagi sonoh sini, mudah, tapi banyak lalainya sama Allah. Jadi ditegur sama Allah. Lewat apa? Lewat seretnya usaha, lewat macetnya, lewat permasalahan-permasalahan. Kemudian kita sadar, Allah. Kemudian kita sabar, Allah. Diperbaiki dirinya, dia kembali lagi kepada Allah. Inilah yang tadi kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala idza arada biqaumin aw bi'abdihi khairan, apabila menghendaki untuk kaumnya, ya, untuk satu kaum, untuk hambanya kebaikan, Allah percepat untuk orang tersebut siksa di dunia. Makanya yang sampai malam ini kondisinya masih belum baik untuk urusan dunianya, yang sampai malam ini belum merasa enak untuk urusan dunianya, baik itu yang terkait dengan dirinya, badannya, keluarganya, usahanya, ingat, memang Allah tidak kepengen kita termasuk orang yang akan merasakan pahitnya akhirat. Maka bersyukur, alhamdulillah. Lalu kata Nabi kita, kalau Allah menginginkan keburukan bagi satu hamba, bagi satu kaum, orang tersebut itu didiemin dari segala bentuk dosa dan kezaliman yang dilakukan. Makin jauh sama Allah, makin senang.
Makin kagak sembahyang, makin maju. Makin banyak maksiat, makin naik jabatan. Makin banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada manusia, makin tinggi kursinya. Didiamin sama Allah. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menginginkan keburukan bagi satu kaum atau satu hamba, orang tersebut didiamin segala dosanya dan tidak ada sedikit pun Allah berikan keluh kesah dari dosa dan kezaliman yang dia lakukan. Apa makna dan tujuan Allah? Allah simpan semua kezaliman, Allah simpan semuanya kemaksiatan, Allah simpan semuanya kemungkaran, Allah simpan semuanya dosa yang pernah dia lakukan agar dia mendapatkan neraka jahanam. Mau begitu? Makanya jangan suka iri sama tetangga. Jangan suka iri sama orang kaya. Jangan suka iri sama pejabat. Dia ya Allah nyolong mulu makin enak banget. Dia korupsi mulu, zalim mulu, bunuh orang. Tapi kalau ke masjid dikawal, disambut DKM, pada cium tangan. Enak amat ya jadi pejabat, enak amat ya jadi orang kaya, enak amat hidupnya senang melulu. Agak pernah susahnya. Makin jauh sama Allah makin senang. Nah, inilah kata Nabi kita, orang tersebut seluruhnya ditahan oleh Allah, kau tidak akan merasakan apa-apa di dunia kecuali kesenangan. Tapi saat nanti sampai kepada satu batasan yang aku tetapkan, rasakan semuanya kekal abadal abidi. Nauzubillahimin. Ngeri. Ini pilihan. Ini pilihan. Mau enak di dunia, senang di akhirat. Mau enak, mau pahit di dunia, senang di akhirat, atau mau senang di dunia, pahit di akhirat. Pilihan. Jangan kata pilihan mau ya serakah buat emang kalau kita ya. Pilihan Pak, enggak ada dua-dua begitu, kagak ada. Enggak ada pilih. Enggak ada enak dua-duanya, enggak ada. Iya. Ya mau Rasulullah enak Pak, ya dah. Jadi kembalinya ke Rasul Pak. Jangan kembalikannya kepada Turmuzi Abdul Jalil, enak banget ya, rumahnya gede, di Pondok Indah, mobilnya banyak, duitnya banyak. Lah, sesat Pak, nyontoh saya mah. Benar gak? Lihatnya ke Rasul. Maka kalau ngasih contoh orang itu ke Rasul Pak, udah gak bakal salah. Kalau nyontoh, ngarahin contoh orang itu kepada seseorang selain pada Nabi, ini akan memberikan kultus nanti. Apalagi contohnya udah ngarang. Contoh tuh Ustaz Rusmin, kenapa? Dia orangnya kaya, tapi pelit. Kan contoh. Dia juga kan nggak kaya ya Ustaz Rusmin ya kan? Misalkan begitu. Contoh tuh dia tuh bukan. Contohnya Rasul. Contohnya enak banget itu. Contoh tuh Ustaz itu udah jamaahnya puluhan ribu. Wah ya, di mana aja diterima. Mobilnya banyak. Ya salah dah. Contoh kalau mau jadi ustaz kayak begitu, kalau mau jadi orang kayak begitu, udah salah kemana-mana Pak. Contoh Rasulullah. Iya. Kalau mau mah semuanya juga orang maunya Pak, senang di dunia, senang di akhirat. Makanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gak pernah ditinggal. Maunya, tapi hidup ini tuh pilihan Pak. Maka Rasulullah akhir-akhir wafatnya menjelang menghadap Allah Subhanahu wa taala, khuyira baina hiyaratid dunya wal akhirah, fahtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiyaratul akhirah. Rasulullah itu menjelang meninggalnya dikasih pilihan sama Allah. Kau pengen kekal, aku akan kekalkan. Ini tawaran dari Allah Pak. Kau ingin kekal di dunia ini, aku akan berikan.
Sebelum-sebelumnya dalam riwayat yang lain, kalau kau ingin lebih dari kerajaan yang pernah aku berikan kepada Sayyidina Sulaiman, aku berikan sekarang 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat lebih baik dari kerajaan Sulaiman. Enggak mau Rasulullah. Rasulullah bilang, aku pilih ma indallahi khairu wa abqa. Ma indallahi khairu. Yang Nabi pilih itu udah aku pilih yang di sisi Allah pastinya lebih baik dan lebih dekat. Nah ini contohan kita. Bukan berarti nggak boleh kaya, bukan berarti nggak boleh usaha rajin, bukan. Ini sebagai salah satu suri teladan buat kita umatnya, yang memang nasibnya ditentuin nama Allah dari sonohnya, uratnya udah susah. Mau usaha bagaimana ya memang susah. Apalagi emang mau bapak kakeknya emang susah. Tapi dengan kita ngelihat ini nyontoh Nabi, hati kita itu gede. Iya ya. Dari lahir, dari balik, nggak pernah gue hidup senang kayak tetangga gue. Nggak pernah gue pakai mobil yang begini. Nggak pernah begini, nggak pakai begini. Wah ini adalah tanda kalau Allah menginginkan kebaikan dari kita. So, enak banget dah lu mah kagak sembahyang, kagak apa. Duit itu banyak aja, hidup lu happy mulu lu. Mau kemari, mau kemari, mau kemari. Kata temennya yang dibilang begitu, ayo yang ikut gua lu jangan sembahyang. Nah, terus aja kagak sembahyang. Dapat 2 hari kesamber. Mas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana itu? Pak Farid? Itu bulu salam Ustaz. Siapa yang mati? Kemarin pindah agama. Ya Allah. Berlian dibiarin kayak gitu. Paham kira-kira? Sabar ya Allah. Biarin. Ada ya kita nikmatin bagaimana aturan Allah, nggak ada ya kita sabarin. Hiburannya apa? Nah hiburannya itu tadi. Berarti Allah kepengen saya nggak ada beban apa-apa di akhirat. Makanya kan sering kita sampaikan cerita Namrud, kagak senangnya. Bener nggak? Firaun, nggak ada nggak senangnya. Kasarnya dari masa ceprot, udah ada di sekitar kerajaan. Gedenya nggak ada susahnya. Semuanya Pak, orang-orang yang seperti itu tuh nggak ada susahnya, semuanya senang, semuanya bahagia. Kita malah lagi tidur enak aja, habis nonton bola jam 2, jam 3 setengah babak rebahan dikit, baru enak tidurnya. Bangun sholat subuh, bangun nggak kita? Terganggu semuanya kenikmatan tidur kita. Kenapa kita bangun? Karena Allah. Karena Allah. Itu enak apa enggak? Nah jujur aja kagak enak Pak. Yang enak mah tidur jam 3, bangun jam 9, pas bangun udah ada 2 tanding nasi uduk sama duit 10 juta. Itu yang begitu enak tuh. Tapi apakah itu Allah ridho? Iya. Nah, sekarang kita mau pilih ridho Allah apa ridho nafsu kita? Kita pilih ridho Allah apa ridho nafsu kita? Mantep banget jawabannya itu kalau begitu. Biarin dah gue mau kesiangan juga, yang penting gue dapat 10 juta. Ya, niplek lagi aja Pak kalau udah urusan duit.